kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, gereja memperingati Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze. Mereka adalah uskup dan pujangga gereja. Saudara Magus CSSN mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28 tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberikan jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidup ini, dalam pengalaman berelasi perjumpaan kita dengan banyak orang saudari-saudara. Ada banyak orang besar, banyak orang berprestasi, banyak orang berpengaruh di dalam masyarakat itu bersikap sangat rendah hati. Di dalam pergaulan, di dalam kebersamaan, mereka sangat low profile. Ternyata sikap yang demikian itu bukanlah sebuah ungkapan kelemahan atau tidak yakin dengan diri sendiri, kemampuan sendiri, melainkan bersumber dari gerak batin yang cenderung memandang orang lain positif. Dia menghargai orang sebagai pribadi yang unik, yang pasti mempunyai kelebihan yang tidak dia miliki. Jadi apa yang ditampilkan itu adalah pantulan dari sikap batinnya. Di dalam melihat, di dalam menilai, di dalam kebersamaan dengan orang lain. Maka kerendahan hati itu adalah cerminan keluhuran budi. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil tadi kita mendengarkan orang-orang banyak datang kepada Yohanes dan bertanya apakah dia Mesias yang dijanjikan Allah itu. Andai Yohanes bukan pribadi yang rendah hati, bisa saja dia mengaku-ngaku sebagai Mesias. Mumpung sedang banyak orang yang kagum, mau mendengarkan dia, mau mengikuti dia. Tetapi Yohanes tidak memilih itu. Justru dari kerendahan hati itulah kemudian tampil suatu kejujuran ketika harus bersaksi tentang Yesus. Dia bukan seorang figur yang mau memanfaatkan situasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau hari-hari ini saudara-saudari di jagat politik kita banyak diskusi, pembicaraan tentang
etik berkaitan dengan ya tahap-tahap menuju kepada pilpres nanti dan sebagainya, mulai dari situasi yang pernah terjadi di MK, pembicaraan tentang etika, diskusi tentang etika terjadi di mana-mana, di televisi, di podcast-podcast dan sebagainya, di media-media sosial, banyak. Karena rupanya memang sangat susah untuk melepaskan diri dari penilaian tentang etis tidak etis akan sebuah keputusan dari lembaga tertinggi yang katakanlah itu adalah tempat di mana orang mencari kepastian hukum tertinggi. Yohanes tidak mengambil kesempatan, tidak mengambil keuntungan untuk itu. Dia dengan jujur mengatakan, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Akan datang dia sesudah aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes sungguh dengan jujur, tanpa macam-macam drama, mengatakan siapa dia sesungguhnya, bahwa dia bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang. Dia hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes begitu merendahkan diri, padahal dia seorang nabi yang sangat dikagumi banyak orang pada masa itu. Sikap rendah hati Yohanes ini bukanlah sikap yang mengada-ada atau pura-pura supaya kelihatan rendah hati. Itu datang dari kebeningan budi, kejernihan hatinya. Sebagai orang yang ditempa dengan keras oleh hidup pertapaan di padang gurun, Yohanes tahu membedakan yang benar dan yang salah, yang etis dan yang tidak etis, yang boleh dan yang tidak boleh. Batinnya murni. Dia tampil apa adanya. Dia selalu konsekuen dengan hakikat perutusannya sebagai bentara Mesias, yaitu bersaksi bagi Sang Mesias yang datang sesudah dirinya. Tugasnya hanya bersaksi, mempersiapkan jalan, dan bukan mencari keuntungan di balik kepopuleran atau ketenarannya sebagai nabi pada masa itu. Betapapun hebatnya dia, betapapun hebatnya Yohanes, dia tetap hanya bentara yang mendahului Sang Sabda. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, sikap rendah hati Yohanes ini merupakan kebajikan yang diterima oleh semua orang, baik sebagai ungkapan iman maupun sekedar sebagai pernyataan sopan santun di dalam hidup bersama, dalam pergaulan. Dalam banyak peristiwa, saudara-saudari, tugas pewartaan orang Kristiani tidak tercapai karena kita tidak cukup rendah hati dalam bersikap. Orang bisa saja menolak Kristus karena kita tidak mencerminkan semangat hidup Kristus itu, semangat kerendahan hati Kristus. Kita ingat akan cerita tentang Mahatma Gandhi, saudara-saudari. Dia seorang yang sangat mengagumi khotbah Yesus di atas bukit. Tapi suatu ketika, dia datang ke sebuah gereja yang dikhususkan ternyata untuk orang-orang kulit putih. Dan di sana dia ditolak karena dia tidak berkulit putih. Akibatnya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Rasa kagumnya akan Yesus dengan ajarannya, khotbahnya di atas bukit, menjadi luntur. Bukan luntur terhadap Yesusnya, tetapi terhadap pengikut Kristus pada masa itu. Karena itu kemudian Mahatma Gandhi mengatakan, andaikan seluruh orang Kristiani di dunia ini benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, benar-benar mencerminkan iman mereka akan Kristus, maka seluruh dunia ini akan menjadi Kristen. Saudari-saudara,
kata-kata Mahatma Gandhi ini benar. Andaikan setiap orang Kristiani benar-benar mencerminkan hidup Kristiani, hidup dan ajaran Kristus nyata dalam hidupnya, seluruh dunia dengan sendirinya menjadi Kristiani. Belajar dari sikap Yohanes Pembaptis ini, saudara-saudari, alangkah baiknya kalau kita orang-orang beriman menyadari betul posisi kita sebagai utusan Tuhan. Siapapun yang dibaptis, dia diutus untuk menjadi pembawa kabar baik, menjadi garam dan terang di tengah dunia. Ketika keyakinan itu sudah tertanam dengan sendirinya, sikap rendah hati akan terungkap. Bukankah dunia sekitar kita, saudara-saudari, akan berubah dengan sendirinya ketika melihat, ketika menyaksikan orang-orang Kristiani hidup sungguh Kristiani. Moga-moga inspirasi, teladan kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis ini, saudara-saudara, memampukan kita mewartakan Kristus dengan lebih berdaya guna dan berdampak. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan hidup Yohanes Pembaptis yang memiliki batin yang bening, budi yang sungguh jernih, sehingga dari sana kerendahan hati meluap di dalam kesaksiannya tentang Engkau. Semua kami belajar untuk memiliki juga kerendahan hati yang sama di dalam perutusan kami, di dalam kesaksian hidup kami, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau melalui kami, dan semakin banyak orang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.